Target saya itu kurang lebih populasi ayam saya kalau sudah di 20.000 saya mulai menikmati hasil sedikit-sedikit. Karena saya merasa kalau menikmati sekarang nanti ayam saya nggak cepat bertambah. Dan saya kan butuh, kalau saya menikmati sekarang malah menikmatinya nggak nyaman karena kan penghasilannya masih segini. Coba kalau ayam saya tambah banyak, penghasilan saya kan juga tambah banyak. Menikmati sedikit-sedikit kan nggak kerasa. Saya mikirnya seperti itu. Sekarang kalau ayam petelurnya produksi saya di 7.000. Kalau ayam puletnya untuk ayam remajanya di 3.000. Jadi kalau total ya berarti kan 10.000. Kalau sumber penghasilan saya itu yang utama pasti dari telur. Kemudian yang kedua saya juga jualan peralatan dan perlengkapan ternak di online saya jual. Kemudian saya juga ada trading telur juga. Saya memang selalu ngomong sama Tuhan di kamar mandi gitu. Pada saat saya titik terendah itu saya ngomong, hidup saya kok seperti ini sih Tuhan. Kenapa kok hidup saya seperti ini? Gitu. Tapi saya tetap beribadah seperti biasa, saya tetap percaya pertolongannya. Mama saya selalu ngomong, pada saat saya titik terendah itu loh, mama saya itu ngomong sama saya, kamu pasti sukses, percaya, kamu pasti sukses. Mamamu juga banyak dihina orang juga, kamu harus sukses nak, buktiin no, kalau kamu bisa. Memang saya bisa sampai sekarang ini, ya yang di atas juga ikut serta pasti membantu saya. Halo, perkenalkan nama saya Alex Suselo. Saya berasal dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Saya usia 28 tahun. Saya sekarang pekerjaan saya adalah konten kreator dan juga peternak ayam petelur. Kalau saya kontennya itu edukasi tentang peternakan ayam petelur. Awalnya peternakan dulu. Saya mulai itu waktu 2021 awal. Jadi setelah saya lulus kuliah, saya kuliah di Ciputra, Surabaya. Sebenarnya saya lulus 2020 akhir. Kemudian saya waktu itu juga bingung kan mau kerja apa juga kan. Terus kemudian ayah saya tawarin, kamu mau coba ternak ayam ta? Karena kebetulan ada lokasi yang bisa dipakai gitu. Nah akhirnya karena saya juga bingung kan mau kerja apa kan waktu itu kan. Jadi akhirnya ya sudah saya coba jalani aja gitu. Jadi saya coba jalani ternak ayam, kemudian saya mulai di 2021. Keluarga nggak ada, ayah saya itu basicnya adalah pebisnis kayu. Ya, ayah saya bisnis kayu, bikin palet kayu kalau tahu, untuk alasnya, gudang-gudang kayak seperti itu. Kalau saya jurusannya manajemen bisnis. Nah, waktu itu mungkin papa lihat saya orangnya itu mungkin gampang kasihan ya. Jadi kayaknya katanya kamu cocok belajar ayam aja deh. Kayaknya kamu kayu nggak cocok deh. Soalnya kalau di kayu ini papa saya bilang harus orang-orang yang benar-benar keras karena kan permainan di kayu itu banyak sekali gitu. Jadi makanya ayah saya mungkin melihat saya, menilai saya orangnya itu gampang kasihan sama orang. Terus mungkin ayah saya merasa gampang dibujui mungkin anak ini. Gitu ya, jadi ayah saya mungkin merasa kalau ayam kan musuhnya kan sama ayamnya, bukan sama orang-orang kan. Jadi makanya ayah saya, udah kamu coba belajarin ternak ayam aja deh gitu. Saya waktu itu dimodalin total ya itu 200 juta sama lokasi ini gitu. Awal saya langsung ternak ayam petelur tapi dari DOC. Dari DOC saya besarin kurang lebih 13 minggu, kemudian saya jual. Nah awal bisnis saya itu yaitu jualan ayam petelur remaja. Kalau gengsi, kayaknya zaman sekarang nggak bisa kalau gengsi-gengsi ya. Karena cari uang kalau gengsi-gengsi kayaknya nggak dapat uang nanti. Maunya itu sebenarnya kan memang berawal dari bingung mau bisnis apa. Jadi ya saya jalani, ternyata waktu saya coba jalani bisnis ini, kemudian waktu anak ayam datang, itu kan kecil-kecil, lucu-lucu. Saya seneng gitu, jadi kayak saya merasa anak ayam datang gitu kayak ya ampun lucu sekali gitu. Terus dari situ saya merasa enjoy menjalaninya gitu. Meskipun pada saat itu ya perjalanannya pun tidak semudah itu kan gitu. Kalau mental sebenarnya saya dapat itu dari ayah saya. Baru saya sadari juga sekarang mental yang dilatih sama ayah saya itu mental untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi meskipun saya dikasih lokasi, meskipun saya dimodalin 200 juta, itu semua nggak langsung, 200 juta itu nggak langsung dikasih loh mas. Itu diutangkan ke bank, ambil kur bank mas. Jadi pada saat itu kan COVID kan ya, usahanya saya kan juga lumayan terganggu juga lumayan surut juga. Makanya ayah saya juga
butuh untuk putaran bisnisnya juga gitu. Jadi utang bank itu ya dipegang ayah saya dulu, kemudian dikasih sedikit, butuh berapa, 10 juta, 20 juta. Jadi nggak langsung dikasih 200 juta langsung, nggak langsung dikasih. Jadi dari awal ternak dari DOC itu memang perawatan dari DOC itu kan memang intens kan ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Contohnya mulai dari pemanasnya. Kan kalau anak ayam itu kan butuh suhu itu kurang lebih kalau minggu pertama ya itu di 33 derajat sampai 35 derajat. Itu harus bertahan 1 minggu. Nah kemudian minggu kedua kita bisa turunkan suhunya di kurang lebih di 32, 33. Kemudian di minggu ketiga kita bisa turunkan lagi di 30 sampai 31 derajat. Kemudian minggu keempat ini sudah mulai enteng. Untuk perawatannya itu lebih mudah lah. Jadi kalau untuk perawatan dari DOC itu 3 minggu pertama itu sangat menentukan keberhasilan dari ternak dari DOC. Oke, jadi ceritanya lokasi ini itu kan ada itu 2005. Kandang ini sudah ada di tahun 2005. Dan kemudian di 2015 ayah saya ada uang lebih, akhirnya dibelilah dari orang lain. Kemudian di kandang ini itu sudah ada 3 kandang. 3 kandang ini itu kandangnya itu pembesaran, postal. Memang diperuntukkan untuk dari DOC sampai ke remaja, seperti itu. Dulu memang ini kandangnya itu untuk pedaging juga. Pernah dicoba untuk pedaging juga sama orang lain ya, sebelumnya saya gitu. Orang-orang kan juga mikir gampang, ternak ayam alah dikasih makan, kasih minum, selesai. Ternyata nggak semudah itu ternyata. Jadi kita juga harus memperhatikan jadwal vaksinnya, kemudian kita juga harus memperhatikan pemeliharaannya, belum pengobatan rutinnya, kemudian belum ngurus karyawannya. Itu yang agak cukup lumayan menguras pikiran juga. Jadi dari awal itu karena saya juga nggak ada basic, ayah saya juga bukan basicnya peternakan, jadinya kan saya mencari-cari sendiri. Saya belajar ternak itu juga dari Google, saya lihat apa saja sih persiapan untuk memelihara DOC ini, apa saja persiapannya. Saya cari tahu di Google, saya lihat-lihat di YouTube juga. Habis itu berjalan, saya coba isi ayam, kemudian pada saat kerja itu kan saya waktu COVID. Nah, kemudian saya waktu COVID itu isi ayam, kemudian di dalam pemeliharaan itu salah pengaplikasian vaksin, kemudian ayamnya banyak yang terjangkit virusnya juga, kemudian kematiannya juga tinggi, kemudian ditambah lagi waktu COVID harga panen untuk kulet itu kan hancur juga. Harga telur kan pada saat itu kan murah, bisa sampai bawah 15.000. Jadi jual ayamnya pun juga susah. Saya waktu sudah pelihara itu setengah mati, ayam banyak yang mati, mau dijual ini yang beli itu nggak mau ya. Terus mau dijual kemana gitu, saya kan juga bingung. Kemudian akhirnya untung ada bakul-bakul, ada yang bantu saya untuk menjualkan, tapi ya memang jualnya jual rugi jadinya. Dari situ awal melihara rugi, kemudian pelihara lagi rugi lagi karena kan harga waktu itu belum mengangkat mas. Harga telur juga masih murah, COVID masih gencar-gencarnya kan pada saat itu kan. Terus kemudian saya udah kayaknya kurang lebih 3 kali pemeliharaan DOC, 3 periode, itu akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dulu untuk pelihara DOC ayam petelur. Kalau yang ayam petelurnya itu saya rugi kurang lebih 50 jutaan. Belum yang pedaging, saya juga nyoba pedaging mas. Kalau di total kurang lebih hampir 200 juta. Kurang lebih sisa 30 juta. Tabungan saya masukkan juga. Saya kan waktu SMA kuliah kan juga ikut IO, kemudian ikut jualan jas pengantin gitu loh mas. Saya juga jual-jualan semua apa aja tak jual. Masukkan juga untuk nambahi putaran bisnis kan, karena kan pada saat itu kan memang sama ayah saya kan nggak dikasih langsung uangnya. Jadi setelah 2021 itu gagal untuk ternak ayam pulet kan harga panen rugi, kemudian pemeliharaan juga banyak kematian. Kemudian saya lihat waktu itu harga pedaging lagi cukup lumayan tinggi, harga ayam pejantan. Itu lakinya ayam telur itu harga panennya itu masih di kisaran 30.000 per kilo. Makanya saya, wah kita coba ternak ayam pedaging aja deh, siapa tahu dapat untung. Nah kemudian saya coba ternak ayam pejantan, kan dia panennya kan 2 bulan dipanen. Saya udah masukkan DOC-nya ayam pejantan, kemudian saya pelihara 1 bulan. Kemudian bulan pertama ini mau masuk ke bulan kedua, harga panennya ikut hancur. Harganya di bawah, kurang lebih di bawah 20.000 pada saat itu, 18.000 seingat saya. Di situ juga ayam pejantan itu pemeliharaannya juga saya ada yang salah juga. Akhirnya banyak kematian juga. Udah banyak kematian, panen harga murah. Kalau harga murah kan oversupply waktu itu juga. Akhirnya susah juga ngeluarin ayamnya itu. Jadi harga panennya anjlok, pemeliharaannya gagal, double-double ini ruginya saya.
Saya start pertama itu 2 tahun pertama itu tidak ada hasilnya sama sekali. Saya juga pernah coba puyuh, jadi macam-macam di sini kayak kebun binatang lah. Jadi gini, setelah saya pedaging itu rugi hampir kurang lebih 100 jutaan. Kemudian pegawai saya kan kasihan juga, dia kan harus perlu pekerjaan kan karena untuk kehidupannya kan. Terus saya diskusi sama mandor saya, coba kita ternak puyuh aja dah karena modalnya kan lebih murah. Aku bisa masukin kurang lebih 3.000 ekor. Jadi kita coba aja lah, siapa tahu bisa gitu. Terus saya coba beli kandangnya puyuh juga, saya coba masukkan puyuhnya. 2 bulan tiba-tiba puyuh saya terserang virus. Akhirnya saya konsultasi ke orang-orang, ya itu beneran virus aratan namanya. Kalau kamu nggak afkir langsung jual semua, itu pelan-pelan habis puyuhnya. Akhirnya saya afkir juga itu puyuhnya. Jadi memang benar-benar pada saat itu 2022 itu hopeless sudah. Saya mau berhenti ternak waktu itu. Saya sudah coba waktu setelah pusing itu ya, saya coba jadi agen asuransi. Saya coba keliling ke perumahan deket-deket sini. Saya datengin masuk ke rumahnya orang gitu. Ngajak ngobrol, saya prospek, saya coba prospek. Orangnya bisa ditanyakan. Perumahan di sini namanya Perumahan Gajah Mada. Karena saking hopelessnya, terus saya juga ada kepikiran. Jadi saya pernah daftar agen properti. Kemudian saya juga mau hampir daftar polisi. Karena saya merasa, wah kalau kerja di pemerintahan ini kayaknya santai ya, enak ya, aman ya hidupnya. Saya sempat beli bukunya itu, buku Akpol. Karena kan saya S1, saya bisa daftar Akpol kan, seingat saya jadi masuk ke Akpol tapi jurusan yang sudah S1 gitu. Saya udah beli bukunya tebel segini waktu itu. Karena saya saking hopelessnya ini saya ternak nggak pernah berhasil. 2023 itu titik balik saya. Tapi setelah saya hopeless pada saat itu, saya ngeluh ke papa saya. Saya bantuin, Bah, aku nggak berhasil loh ini. Saya bantuin karena aku merasa hidup temanku, hidup saudara-saudaraku kok nyaman. Sudah disiapin usaha, sudah disiapin sistemnya, semuanya tinggal jalan, tinggal ngawasin. Nah sedangkan aku belajar dari awal loh. Papa kan nggak bisa ngajarin aku ternak. Intinya saya pada saat itu membandingkan keadaan hidup saya lah. Saya merasa hidup saya kok seperti ini. Itulah, jadi saya itu repotnya, saya ini terbranding sebagai anak yang keluarga yang mampu. Banyak juga yang ngomong, alah tinggal minta papane kan harus dikasih toh, gini-gini. Tapi mereka kan nggak tahu dalamnya seperti apa. Pada saat itu kan memang COVID. Ayah saya juga nggak bisa support saya segimananya gitu. Kemudian saya bertengkar sama papa saya, terus papa saya balik marah sama saya. Ya udah kamu nggak mau kerja ayam, saya gaji kamu 3 juta per bulan cukup. Nah di situ saya cuma diem aja, karena kan saya nggak mau kayak gitu kan. Saya kan pengen berkembang. Ayah saya marah sama saya pada saat itu. Terus saya tambah nelongso Mas pada saat itu. Terus saya sambil mandi, saya nangis sejadi-jadinya. Kemudian saya setelah mandi saya di kamar ya kan. Itu mama saya nyamperin saya, "Nak, papamu itu sebenarnya sayang sama kamu. Papamu nggak gitu kok. Kamu percayalah. Papamu nggak seperti itu." Bahkan pada saat itu ya Mas, saya pengen kabur dari rumah itu. Karena ya saya merasa nggak dibantu. Saya merasa nggak dibantu sama sekali sama bapak saya. Saya merasa sendirian lah pada saat itu. Selain itu, pada saat itu saya kan punya pacar juga. Saya sudah pacaran kurang lebih 5 tahun. Dia juga meragukan saya. Tahun depannya saya harusnya tunangan itu. Cuman dia ragu sama saya. Dia ngomong, nanti hidup kita bisa enak nggak? Nanti kedepannya gimana? Nah, kamu kan belum ada penghasilan. Terus saya bilang, saya kan juga berusaha terus ini. Memang saya belum berhasil. Saya kan nggak diem aja di rumah. Saya setiap hari kerja loh. Saya setiap hari berusaha. Kecuali kalau diem aja di rumah, kamu baru takut. Boleh, karena kan saya juga berusaha. Meskipun saya masih belum berpenghasilan, belum bisa menghasilkan lah gitu. Kemudian pada saat itu akhirnya saya juga selesai hubungannya. Karena saya ngomong ke dia, mungkin kalau kamu butuh yang sudah mapan, kayaknya orangnya bukan aku. Kalau kamu butuh yang masa depannya cerah, yang terlihat hidupnya aman, tentram, kayaknya orangnya bukan aku. Jadi kamu nggak apa-apa, kamu cari orang lain aja yang kamu butuhkan. Saya bilang gitu, bersamaan kejadiannya pada saat itu. Makanya saya merasa 2022 itu adalah titik terendah saya pada saat itu. Kemudian 2023, saya sempat nggak bisa bayar pakan juga ke saudara saya. Toko pakannya itu saudara saya yang support pakan ke saya. Karena itu pas rugi itu, ayah saya kan nggak langsung kasih uangnya kan. Tapi kan modalnya kan berkurang terus ini, karena kan rugi kan. Nah saya ditagih-tagih pakan juga, saya sampai sungkan banget sama saudara saya waktu itu. Saya datang, saya jelasin, saya minta kelonggaran, saya butuh kelonggaran pembayaran, saya pasti akan bayar, saya bilang gitu.
Nah, kemudian titik baliknya pada saat itu adalah 2023, Covid sudah mulai reda, kemudian ayam petelur juga mulai naik, kemudian saya coba beranikan diri masukkan lagi ayam DOC, ayam petelur. Saya beranikan lagi DOC ayam petelur, saya masukkan. Pada saat itu uang yang saya pegang itu kurang lebih 30 juta. Itu cukup untuk beli DOC-nya. Itu uang sisa yang modal yang udah dikasih, sisa kurang lebih 30 juta di rekening saya. Untuk pelihara 3.000 ekor dari usia 1 hari sampai 13 minggu itu kan kurang lebih butuhnya ratusan itu. Tapi saya cuma punya uang 30 juta. Terus kemudian saya beranikan lagi ngomong sama saudara saya yang jual pakan. Ini saya mau coba ternak lagi, saya butuh kelonggaran pembayaran. Saya bayar setelah panen. Ternyata tiba-tiba dia membantu saya. Nah, disitulah titik baliknya pada saat itu. Saya bilang 3 bulan panen, saya selesaikan pembayaran pakannya. Gitu. Jadi dari situ mulai ada keuntungan, isi ayam lagi ada keuntungan lagi, isi ayam lagi ada keuntungan lagi, sampai ke 3 periode itu untung terus. Puji Tuhannya untung terus pada saat itu. Di samping itu pegawai saya kan ada 3, ini tetap bertahan sama saya. Meskipun keadaan saya terpontang-panting, mereka tetap ikut saya. Padahal kalau mau cari kerja di tempat lain yang gajinya lebih tinggi mungkin bisa, tapi mereka tetap bertahan di sini. Nah, kemudian nggak sampai situ aja, panen keempat saya ditipu orang. Saya jualan pulet, kemudian dia bilang ini pembelinya minta tempo 1 bulan. Itu orang Blitar. Pembelinya dia minta tempo. Oke, ya sudah. Kebetulan saya juga butuh ayamnya segera keluar biar saya bisa ngisi ayam lagi. Kemudian setelah 1 bulan saya coba nagih, nggak dibayar. Alasannya dia belum dibayar sama pembelinya. Saya nagih sampai 5 kali ke Blitar. Saya ke Blitar 5 kali, nagih ke rumahnya waktu itu. Ya diikhlaskan udah, 20 juta itu sudah diikhlaskan udah. Karena kalau saya fokus sama nagih utang, saya nggak bisa fokus kerjaan saya. Jadi memang pada saat itu 20 juta pada saat itu besar bagi saya. Besar sekali itu. Kemudian saya udah 5 kali, aduh capek sekali. Nagih dari pagi sampai malam orangnya nggak pulang-pulang ya. Cuma ada istrinya nyetel musik di TV kenceng-kenceng gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Ya sudah, akhirnya saya berhenti untuk nagih utangnya itu. Jadi saya ikhlaskan, saya fokus sama pekerjaan saya dan puji Tuhan setelah saya ketipu itu malah saya bisa bangun kandang pertama saya, petelur. Dari keuntungan yang berputar tadi, saya bisa membangun kandang pertama saya. Itu pun nggak semudah itu, Mas. Karena kandang saya yang pertama itu kandangnya pakai barang-barang bekas semua. Kelihatan kok baterainya itu karatan. Jadi terlihat kalau barang-barang ini barang-barang bekas semua. Saya harusnya kalau bangun satu kandang itu habisnya peralatan itu bisa di 75-80 juta. Ini saya cuma dapat harga itu 20 juta. Itu sudah dikirim ke sini juga. Kandang baterainya, tempat pakannya, tempat minumnya. Dapat kayu-kayunya juga penyangganya itu, Mas. Jadi kayak ada orang yang sudah berhenti ternak, kemudian dia pengen jual peralatannya. Gak tahu kebetulan, semuanya kayak serba kebetulan gitu. Kalau saya sebenarnya belum menikmati hasil saya, Mas, sampai sekarang. Karena saya berpikir untuk saya gulung terus untuk bisnis gitu. Jadi saya pengen segera tambah populasi lagi, saya buka bisnis baru lagi. Saya kan juga jualan online, saya jualan online peralatan ternak. Itu kan juga butuh nyetok barang juga. Nah, akhirnya saya puterin uangnya, keuntungannya ke situ. Terus saya juga mau pengembangan ke produksi baterai kandang ayam. Jadi uangnya itu saya nggak pernah menikmati, sampai sekarang belum pernah menikmati gitu. Kalau saya itu pengen, karena kan target saya kan banyak, kemudian makanya saya menunda kesenangan dulu. Karena saya kalau ditanya secara manusiawi, pengen beli mobil, pengen beli baju bagus-bagus, pengen. Tapi apakah itu bisa menyokong bisnis saya untuk penghasilan saya lebih lagi? Jadi saya memang benar-benar menunda kesenangan untuk sekarang, karena banyak target yang harus dicapai. Target saya itu kurang lebih populasi ayam saya kalau sudah di 20.000, saya mulai menikmati hasil sedikit-sedikit. Karena saya merasa kalau menikmati sekarang nanti ayam saya nggak cepat bertambah. Dan saya kan butuh, kalau saya menikmati sekarang malah menikmatinya nggak nyaman, karena kan penghasilannya masih segini. Coba kalau ayam saya tambah banyak, penghasilan saya kan juga tambah banyak. Menikmati sedikit-sedikit kan nggak kerasa. Saya mikirnya seperti itu. Sekarang kalau ayam petelurnya produksi saya di 7.000. Kalau ayam puletnya untuk ayam remajanya di 3.000. Jadi kalau total ya berarti kan 10.000. Kalau sumber penghasilan saya itu yang utama pasti dari telur. Kemudian yang kedua saya juga jualan peralatan dan perlengkapan ternak di online saya jual. Kemudian saya juga ada trading telur juga. Jadi kalau ada orang yang cari telur, saya carikan. Telur saya kan terbatas.
belum banyak, saya belanjakan di tempat lain gitu. Ya betul, jadi kalau orang mikir saya kok berkembangnya cepat sekali, memang karena kan saya cari ceperan banyak. Terakhir ada yang dari Gorontalo, dia minta kandang ayam petelur galvanis itu 600 set, dia DP setengahnya, kemudian setengahnya sebelum berangkat. Dari situ kan keuntungan saya lumayan tuh. Ya itu dari konten, dia tahu konten saya, terus kemudian dia DM saya, terus dia langsung masukkan uang ke saya carikan barangnya. Pokoknya barang nggak ada, tak ada-adain pokoknya. Apa aja tak jual. Pada waktu itu sebenarnya awal konten itu gara-gara putus sama pacar itu. Jadinya saya itu kayak waktunya kan banyak. Jadi saya mengisi waktu luang lah. Kenapa saya nggak nyoba konten aja ya? Gitu. Akhirnya saya coba konten. Pertama kali konten itu udah langsung videonya sudah langsung up gitu. Lumayan. Terus dari situ saya jadi semangat. Jadi berawal dari putus cinta, terus gabut. Yang dulunya malamnya itu teleponan sama pacar, sekarang ngedit video. Kalau menurut saya itu perawatan ayam itu semua aspek itu penting. Jadi nggak cuma pakannya aja bagus, DOC-nya aja yang bagus, nanti ayamnya telurnya bagus, enggak. Jadi semua aspek di ternak ayam petelur ini menurut saya penting sekali gitu. Jadi mulai dari kandangnya harus proper, kemudian pakannya juga harus oke, perawatannya juga harus oke, kemudian jadwal vaksinnya juga harus sesuai. Jadi kalau menurut saya nggak ada yang nomor satu, nggak ada yang nomor dua, harus seimbang semuanya gitu. Karena memang saling berkaitan aspek satu dengan yang lain. Betul. Jadi kalau di peternakan ayam petelur ya semua aspek penting sekali. Kalau enggak ya ayamnya nggak bisa produktif gitu. Lewat kandang pengaruh juga, ketinggian ayam ke tanah itu juga pengaruh juga. Jadi kalau misalkan terlalu rendah, amonia kan jadi dekat sama ayam kan. Nah itu juga menyebabkan penyakit pernafasan juga ke ayam. Nah maka dari itu memang ketinggian dari tanah ke ayam itu minimal yang bagus ya. Itu di 2 meter sampai 2,5 meter. Kalau pakan kualitasnya memang beda ya, tiap merek memang beda. Cuman pakan itu bukan yang utama, tetap ke perawatan kalau saya. Jadi meskipun ayam kamu dikasih makan yang paling mahal, tapi kalau ayam kamu sakit, gimana caranya bertelur? Gimana ayamnya bisa produktif? Jadi memang kalau pakan itu nomor kesekian lah, tapi memang kita tetap harus coba pakan yang cocok di kita gitu. Kalau layout khusus sebenarnya sih butuh ketinggian, itu yang penting pertama. Kemudian jaga sirkulasinya juga biar ayam itu, karena kan kalau ayam petelur ini kan butuhnya sebenarnya sejuk, hawa yang sejuk di suhu 21 derajat kalau ayam produksi ya. Jadi gimana caranya kita bikin kondisi kandang itu sesejuk mungkin. Jadi penambahan kipas, kemudian juga penyemprotan juga, kita juga bisa penyemprotan desinfektan, membantu suhu kandang itu turun kan, kelembapan kandang, jadi kotoran itu jangan sampai basah. Nah kalau basah, pegawai saya suruh taburin kapur atau taburin pakai serbuk kayu. Nah, saya sudah sediakan. Jadi kalau misalkan ada yang basah, harus segera ditaburin kapur atau serbuk kayu itu. Kalau saya pernah hitung-hitung ya, tapi tanpa kandang ya. Ini ayamnya aja, kandang sudah siap ya. Karena kan saya kandang juga nggak bangun dari awal full kan gitu. Jadi saya renovasi. Kalau modal dari awal itu setahun itu untuk mengembalikan modal ayamnya dulu. Jadi sama tergantung kita lihat harga telurnya. Kalau harga telurnya dalam setahun itu mahal terus, ya otomatis kembalinya kan BEP-nya ayamnya kan lebih cepat lagi. Kemudian setelah setahun kita mengembalikan modal ayam, baru setahunnya itu keuntungannya. Belum lagi kita afkir ayamnya kan dapat uang lagi itu. Kalau ayamnya sudah nggak produktif, kita jual kan ayamnya, kan dapat tambahan modal lagi. Meskipun nggak penuh kan ya. Dalam jangka waktu 2 tahun tapi belum peralatan dan kandangnya ya. Itu untuk modal ayamnya aja. Kalau kandang kan saya menganggap itu investasi aja. Jadi investasi jangka panjang kan. Karena kan bisa dipakai sampai 5-10 tahun kan untuk kandangnya. Kalau 1000 ekor itu kurang lebih ya bisa saya nggak mau ngasih ekspektasi tinggi, kurang lebih di 250.000 bersih per hari. Jadi kalau misalkan punya ayam berapa ya tinggal dikalikan aja. Tapi itu saya ambil harga paling rendah ya. Harga paling rendah karena saya nggak mau memberi ekspektasi tinggi gitu. Jadi dari 1000 ekor itu kan kita bisa produksi kurang lebih telurnya itu 50 kilo per hari minimal. Tapi kalau di bawah itu sudah pasti ayammu ada bermasalah. Antara kesehatannya atau mungkin ada aspek-aspek lain yang bermasalah. Jadi aku ada yang mempertanyakan itu di Instagram saya, kemudian saya coba bantu jawab. Kalau menurut saya yang itu kan Danantara 20T, bangun ternak daging
dan telur ya. Itu kalau menurut saya itu adalah kabar baik sekaligus bisa jadi kabar buruk juga bagi para peternak. Kabar buruknya adalah kalau misalkan itu beneran terrealisasi, jadinya kan populasi ayam kan banyak sekali tuh. 20T itu gak cukup ini tempatku. Makanya itu banyak sekali kan. Dan itu akan ada kecenderungan ke oversupply di telur dan daging. Kalau oversupply otomatis kan cenderung harga itu tidak stabil dan atau bahkan murah. Tapi kabar baiknya kalau pemerintah memang beneran terjun di peternakan ini, otomatis mereka akan memperhatikan harga telur, harga daging, dan juga harga bahan baku pakan. Jadi harapan saya, harapan para peternak semua sih kayaknya, itu pemerintah bisa membantu kita untuk menstabilkan harga telur, harga daging, dan harga bahan baku pakan. Jadi memang ada dua sisi ini. Memang di sisi lain saya merasa wah ini bisa nih kayaknya dibantu untuk menstabilkan harga. Tapi di sisi lain juga saya mikir, waduh lah, ayamnya tambah banyak inilah, telurnya tambah banyak, dagingnya juga tambah banyak. Nah harganya apa nggak anjlok nanti? Nah gitu sih. Jadi ada sisi positif dan negatifnya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau saya tetap optimis, semoga yang terbaik lah buat para peternak. Enggak sih, dia sudah tunangan sekarang. Jadi saya juga seneng sih dia sudah tunangan, dia sudah happy kan dengan jalannya dia sendiri. Saya kan juga happy dengan jalan saya sendiri kan. Jadi setelah 2023 akhir saya bisa bangun kandang pertama saya. Kemudian 6 bulan pertama itu kan saya juga masih baru kan di produksi telur kan. Ya itu juga banyak kendala juga, ayam ada yang mati juga, tapi ya nggak sebanyak dulu. Karena kalau ayam produksi itu kan lebih kuat daripada ayam DOC. Kalau ayam DOC kan masih belum ada kekebalan tubuhnya juga kan. Kemudian 6 bulan saya pelajari produksi, ada masalah ini kita harus seperti ini, ada masalah begitu kita harus seperti ini. Kemudian sudah sustain, saya hitung-hitung kok ini keuangan saya kok makin bertambah terus, karena kandang pertama saya kan sudah produktif, sudah ada profit lah. Akhirnya saya mikir kenapa kandang saya yang tengah ini nggak saya bangun produksi juga aja ya. Nah terus saya hitung-hitung lagi, ini kayaknya kalau bangun kandang butuh sekitar 150 sampai 200 juta, ini nggak cukup uang saya. Tapi saya tetap maksa kan, saya kan pengen ayam saya segera tambah kan. Jadi saya mikir gimana caranya ya. Kalau gitu saya datengin lagi saudara saya. Namanya saudara saya itu Cek Tong namanya. Kalau saya nyebut itu Cek Tong. Jadi karena itu kan adiknya kakek saya. Saya ngomong ke Cek Tong saya butuh kelonggaran pembayaran lagi. Karena saya mau bangun kandang kedua, mau tambah populasi lagi, aku minta tolong dibantu support pakannya sama kelonggaran pembayarannya. Akhirnya dia bilang, oke, tak support, gak apa. Saya itu dikasih kelonggaran itu bayar pakan sampai 3 bulan loh, Mas. Siapa yang mau bantu saya lagi? Kalau nggak siapa namanya saudara saya itu. Kalau ayah saya kan memang fokus sama bisnisnya sendiri. Karena saya datang ke saudara saya ini nggak cukup kan buat saya bangun kandang ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk ngobrol sama supplier jagung. Saya datang ke supplier jagung, saya ngomong terus terang, saya ngomong, Pak, ini kan ayam saya sudah, yang kandang pertama sudah jalan, saya mau bangun lagi kandang kedua saya. Tapi ini saya minta tolong bantuan kelonggaran pembayaran lagi. Saya mungkin minta 2-3 nota, apa bisa dibantu? Ternyata dibantu lagi sama supplier jagung ini, dibantu juga. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Makanya putaran saya kan makin banyak nih amunisi saya untuk bisa bangun kandang. Terus nggak sampai di situ, saya hitung-hitung lagi masih kurang, karena kan saya rubah total kandang yang tengah ini, saya rubah total dari atapnya, ketinggiannya saya rubah total. Tapi peralatannya saya pakai bekas lagi, karena saya dapat bekas lagi. Kandang baterai, tempat pakan, tempat minumnya saya dapat bekas. Kemudian kan saya masih butuh materialnya kan, untuk semennya dan lain-lainnya. Dan atapnya kan baru juga. Saya datang ke teman saya, sebenarnya belum seberapa dekat. Saya datang ke tokonya, saya bilang, Ko Andre, saya mau bangun kandang lagi. Saya baru bisa bayar itu ayam saya saat sudah produktif. Kurang lebih saya butuh waktu 5-6 bulan. Bisa nggak saya nyicil per bulan? Terus Ko Andrinya bilang, ya leh, gak apa-apa, tak bantu, tak support wes, ayo, tak bantu, gak apa-apa. Dia bilang gitu. Jadi, ya itu, perjalanan saya minta tolong sama 3 orang itu, sampai saya bisa seperti sekarang. Jadi perjuangannya ya nggak segampang itu. Saya harus dapat kepercayaan, saya harus datang, saya harus meyakinkan mereka kalau saya bisa menempati omongan saya. Saya memang selalu ngomong sama Tuhan di kamar mandi gitu. Pada saat saya titik terendah itu saya ngomong, hidup saya kok seperti ini sih Tuhan. Kenapa kok hidup saya seperti ini?
gitu. Tapi saya tetap beribadah seperti biasa, saya tetap percaya pertolongannya. Mama saya selalu ngomong pada saat saya titik terendah itu loh, mama saya itu ngomong sama saya, kamu pasti sukses, percaya, kamu pasti sukses. Mamamu juga banyak dihina orang juga, kamu harus sukses nak, buktiin no kalau kamu bisa. Memang saya bisa sampai sekarang ini ya yang di atas juga ikut serta pasti membantu saya. Jadi banyak aspek untuk mencapai saya sekarang ini, banyak sekali. Dan saya juga belum sukses, saya masih berproses untuk terus maju juga dan bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang juga sekitar saya, pegawai saya, dan juga saya planning saya kan juga gagal nikah mas. Harusnya saya 2025 Oktober kemarin ini saya harusnya menikah, tapi nggak jadi karena ada beberapa masalah internal. Kemudian 2025 saya gagal nikah kan mas. Kalau ditanya sedih pasti sedih. Orang mau membangun rumah tangga bahagia ya kan, tangganya roboh duluan tapi. Jadi 2023 akhir itu saya ketemu sama seorang wanita. Terus saya pacaran setahun, kita sudah tunangan. Kemudian lanjut ke pernikahan batal. Orang Surabaya karena ada masalah akhirnya kita nggak bisa bersama lagi. Kemudian pada saat itu 2025 ini juga cukup lumayan menantang bagi saya karena saya kan konten kreator. Kemudian setelah saya gagal nikah itu saya ngonten, akhirnya saya juga kepikiran jualan peralatan ternak. Kemudian ya kok puji Tuhannya rame juga peralatan ternaknya. Kemudian di DM juga banyak yang ngomong minta diajarin ternak. Terus saya juga kepikiran kenapa nggak saya buka kelas ternak ayam petelur ya. Akhirnya saya beranikan bikin website, saya bikin materinya, coba saya pasarkan gitu. Ternyata responnya juga bagus gitu. Terus konten saya naik, kelas saya juga lumayan rame, penjualan peralatan ternak saya juga cukup lumayan. Tiba-tiba ayah saya juga sakit pada saat itu. Ayah saya sakit jantung pada saat itu. Kemudian ada juga pada saat yang bersamaan, saya itu disomasi sama orang loh mas. Itu alasannya internal itu nggak. Intinya masalahnya itu kan kita juga ada tanya-tanya pengacara kenalan kan. Ini masalahnya bisa tak dipermasalahkan. Ini nggak ada hukumnya ini, nggak bisa dipermasalahkan. Bukan urusan bisnis ini urusan pribadi. Saya disomasi, dikirim suratnya ke rumah saya. Jadi intinya orang ini nggak suka sama saya gitu. Tiba-tiba pada saat saya lagi naik-naiknya ini ada yang nggak suka sama saya. Isi somasinya intinya kayak saya difitnah lah intinya. Saya difitnah melakukan sesuatu padahal dia yang melakukan. Malah saya yang difitnah. Play victim betul. Dari somasi pertama kita sudah abaikan karena kita merasa tidak bersalah kan. Memang kita tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba disomasi. Orang tua saya juga bingung. Ngapain ini orang kok tiba-tiba ngirim somasi, sampai somasi 1 dikirim, kita biarkan. Somasi 2 dikirim akhirnya. Kita biarkan juga. Somasi ketiga dikirim juga ke rumah saya. Kita juga abaikan karena kita nggak melakukan apa-apa. Kemudian kita kira kan, oke kita abaikan, ternyata mungkin selesai lah, nggak dilanjut lah. Dimasukkan ke pengadilan Kediri. Jadi tiba-tiba datang lagi surat dari pengadilan. Saya harus datang ke pengadilan untuk memusyawarahkan ini kan, gitu. Bukan maksudnya saya dianggap saya bersalah, enggak. Ini memang untuk kooperatif aja gitu. Jadi saya sama keluarga coba runding. Ternyata memang pengalaman juga buat saya. Karena kan pertama kali saya nggak ngapa-ngapain masuk pengadilan Waduh. Ayah saya, mama saya, semua kerabat juga gedek-gedek semua. Karena apa yang dipermasalahkan ini nggak bisa sebenarnya. Kemudian oke, kita cari pengacara. Saya jadi harus keluar uang juga bayar pengacara. Saya nggak salah harus keluar uang buat pengacara buat nampingi saya. Kemudian proses berjalan dengan adil. Kemudian gugatannya nggak bisa diterima. Karena memang hukumnya katanya prematur. Kalau di tulisannya itu hukum prematur. Jadi di pengadilan saya menang. Gitu. Itu memang sangat berpengaruh sekali. Karena kan saya masih umur berapa. Sudah dapat masalah seperti ini kan. Pengadilan loh mas. Ya, terus sama saya juga, ayah saya kan penyakitnya kan juga cukup lumayan itu. Jadi sangat mengganggu pikiran saya juga. Apalagi yang pengadilan juga itu. Karena saya merasa kayak saya stuck. Jadinya pada saat saya sudah pelan-pelan naik, stuck pada saat itu. Konten saya berhenti, jualan juga berhenti. Maksudnya intinya kayak nggak bisa berpikir. Saya nggak bisa mikir kreatif gitu. Jadi karena kayak pusing pada saat itu, udah bingung juga. Kalau omset sih nggak juga sih, nggak terlalu. Intinya saya lebih ke nggak bisa kreatif lagi. Gitu, nggak bisa cari peluang apa, saya stuck pada saat itu. Kemudian saya jalani, ayah saya juga saya obatkan juga, saya ajak berobat juga sampai ke Penang juga. Jadi ya biayanya kan juga cukup lumayan. Itu kan juga harus saya segera tangani ayah saya karena kan memang urgent kan gitu. Jadi memang cukup menguras putaran saya juga
pada saat itu. Tapi saya nggak eman, kalau untuk orang tua saya nggak eman. Mereka gimana saya tetap sayang mereka karena kan mereka orang tua saya. Jadi seenggak cocoknya saya sama orang tua, mungkin kita ada pernah cekcok atau gimana, hati saya ini tetap sayang sama orang tua saya. Jadi saya nggak mungkin benci sama orang tua saya, meskipun orang tua saya misal anggap aja jahat sama saya atau mau seperti apa, saya tetap menyayangi orang tua saya. Jadi saya tetap menerima apa adanya orang tua saya. Jadi memang dengan berat hati juga menjalani itu, tapi untungnya ada mama saya, ada mandor saya yang selalu support saya, kasih masukan, bisa bertukar pikiran. Akhirnya saya bisa menjalani itu sampai sekarang. Akhirnya selesai semua gitu. Ayah saya sekarang sudah sembuh, puji Tuhan sudah sembuh, sudah sangat-sangat sehat sekarang. Puji Tuhan, pengadilan juga saya juga tidak bersalah. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba karir saya juga lumayan naik lagi nih sekarang. Setelah saya keluar cukup lumayan untuk orang tua saya, untuk bayar pendamping pengacara, tiba-tiba ada aja yang, Mas, aku butuh peralatan ternak, Mas, aku butuh telur. Jadi penghasilan saya itu balik lagi, diganti lagi sama yang di atas itu. Nah itu memang repot sih sebenarnya. Saya pun juga di sekitaran sini orang menganggap saya itu anaknya orang kaya. Tapi kalau dibilang anaknya orang kaya, kayaknya nggak tepat. Saya anaknya orang cukup. Nah, tapi kan proses saya ini kan belum tentu cukup di dalamnya. Orang kan nggak tahu proses saya sampai saya sekarang bisa seperti ini kan nggak tahu. Dulu awal-awal saya kerja, saya rugi-rugi. Orang sekitar itu ada loh yang bilang, ada yang ngomongin saya, itu loh anaknya itu loh nggak bisa kerja. Rugi kerja, rugi terus. Nggak bisa kerja anak itu. Bisanya ngabisin uang toh itu, nggak bisa kerja dia. Kemudian setelah saya sekarang ini naik, orang ngomong, anaknya orang kaya kok, ya jelas lah bisa. Saya kan serba salah jadinya. Saya ini di posisi yang bingung. Saya dibilang anaknya orang kaya juga, menurut saya juga bukan. Saya dibilang anaknya dari bawah juga bukan juga kan. Saya kan di tengah-tengah. Saya berarti merasa saya ini terlahir di keluarga yang cukup lah. Puji Tuhan kita sudah ada lokasi baru untuk pengembangan populasi ayam petelur. Jadi minta bantuannya, doanya juga. Semoga lancar. Itu proyeknya tahun depan. Saya bakal bangun ternak ayam petelur saya lagi untuk penambahan populasi baru. Saya Alex Suselo dari Bros Farm. Lokasi kita di Pare, Kediri, Jawa Timur, di Desa Gedang Sewu, Pare. Terima kasih. Haha.